Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang betul-betul meraih predikat ketakwaan dan berhasil mendapatkan nilai yang terbaik dengan keridhaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak ada harapan orang-orang yang beriman di balik semua yang mereka telah lalui dari bulan Ramadan ini, dari ketaatan-ketaatan dan amal saleh, ibadah-ibadah yang mereka kerjakan, melainkan mereka berharap dari Allah Subhanahu wa taala balasannya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang ikhlas di dalam beramal saleh, karena hanya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang akan mendapatkan pahala dan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung kepada Allah dari segala bentuk kesyirikan, riya, sum'ah dan ujub yang dapat menghancurkan nilai-nilai ibadah yang telah kita lakukan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi ma ta'aqaba al-lailu wan nahar. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya di muka bumi ini hingga akhir zaman. Ahibati fillah, para pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah berada di penghujung dari bulan Ramadan. Kita telah berada di bahagian akhir, mendekati garis finish yang menandakan akan berakhirnya bulan Ramadan. Dan kita tidak mengetahui apakah akhir dari Ramadan ini kita telah berhasil meraih seluruh apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dari keistimewaan bulan Ramadan dan keberkahannya, pengampunan yang sangat luas, dimerdekakan dari api neraka, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki ada sebahagian dari hambanya yang setiap malamnya ada di antara mereka yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu ketentuan yang berlaku di setiap malam dari bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan datangnya bulan Ramadan penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan yang sangat berlimpah. Dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dibelenggunya para syaitan yang paling durhaka dan yang paling jahat. Kebaikan-kebaikan yang begitu luas dengan datangnya bulan Ramadan. Belum lagi ada Lailatul Qadar, malam yang sangat-sangat mulia, kedudukannya yang sangat tinggi, sehingga siapapun yang betul-betul memahami keberkahan bulan Ramadan, maka inilah bulan yang sangat-sangat dinantikan. Dan tanpa terasa bulan ini akan pergi meninggalkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung dengan datangnya bulan Ramadan, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita menjadi orang-orang yang diberitakan oleh Jibril akan adanya orang-orang yang celaka, akan adanya orang-orang yang merugi ketika berakhir bulan Ramadan dari kehidupannya, dia tak berhasil mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, di antara bentuk apa yang kita harapkan dengan ibadah puasa yang kita jalankan adalah meraih ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan misi yang sangat besar dengan wajibnya puasa di dalam firman-Nya yang sangat-sangat kita kenal, yang sering disampaikan oleh para da'i, para duat, para asatidah, para muballigh. Firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita akan tujuan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sesungguhnya puasa yang kita jalankan ini memiliki maksud dan tujuan yang sangat besar. Bagaimana kita mencapai predikat muttaqin,
bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa di balik puasa yang kita lewati, di balik puasa yang kita lakukan, menahan lapar, menahan haus, bangun di waktu sahur, berbuka di waktu tenggelamnya matahari, menahan syahwat di siang hari, dilanjutkan dengan qiyam di malam hari, membaca Al-Quran, menyibukkan diri dengan ibadah. Semuanya bertujuan untuk meningkatkan penghambaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan ibadah-ibadah itu diharapkan kita berhasil mendapatkan predikat muttaqin, predikat orang-orang yang bertakwa. Namun kita tidak pernah tahu apakah kita termasuk di antara orang-orang yang berhasil mencapai target ketakwaan dengan ibadah yang kita kerjakan, sedangkan di sana masih banyak kelalaian-kelalaian, masih banyak kekurangan-kekurangan kita, bahkan mungkin terkadang kita bermaksiat di bulan Ramadan ini. Sungguh hanya Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita bergantung. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita, kelalaian-kelalaian kita, kelancangan-kelancangan kita yang kita jalankan semasa kita berpuasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Ikhwatal iman, saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diajar oleh Nabi SAW untuk selalu mengakui kesalahan. Nabi Muhammad SAW selalu mengajak kita untuk mengakui kesalahan. Bahkan di setiap pagi dan petang kita diajarkan untuk selalu mengakui kesalahan, kekurangan, kelancangan. Karena mengakui dosa, mengakui kesalahan adalah jalan keselamatan. Di setiap pagi dan petang kita dianjurkan untuk membaca Sayyidul Istighfar. Tuannya istighfar. Di dalamnya terkandung makna yang sangat dalam. Bagaimana di dalam doa itu Nabi mengajarkan kita untuk mengakui kesalahan dan dosa. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Aku mengakui nikmatmu yang engkau berikan kepadaku ya Allah, dan aku juga mengakui dosa-dosaku terhadapmu, maka ampunilah aku. Doa ini sepatutnya untuk selalu kita baca dan kita hadirkan di setiap pagi dan petang. Sayyidul Istighfar mengajarkan kita untuk selalu mengintrospeksi diri, mengevaluasi, senantiasa bermuhasabah. Karena ketika kita berani mengakui kesalahan, maka inilah jalur keselamatan yang diinginkan. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, tibalah masanya kita akan mengakhiri bulan yang mulia ini. Sepatutnya di penghujung dari Ramadan kita menghadirkan muhasabah, kita menghadirkan evaluasi. Apakah sholat saya sudah mencapai ibadah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Sudahkah bacaan Quran kita lakukan semata-mata karena ikhlas berharap wajah Allah dan Rasulnya, berharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala balasannya sebagai bentuk mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan meneladaninya bagaimana cara berpuasa yang benar? Sudahkah kita mengerjakan salat tarawih di malam hari sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan pedoman dan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita pantas dan layak untuk mendapatkan predikat ketakwaan dari ibadah yang kita lakukan? Hadirkan
muhasabah agar kita betul-betul mencapai kedudukan yang diharapkan. Karena tatkala kita bermuhasabah, ketika kita mengintrospeksi diri kita, menghitung dan mencoba memberikan penilaian, maka kita akan menyadari bahwa ternyata apa yang kita lakukan belumlah sesuai dengan harapan. Masih banyak kekurangan, masih banyak kelalaian, masih banyak kelancangan, dan masih banyak dosa yang mengiringi ibadah kita. Maka teruslah kita berusaha, berjuang untuk mencapai titik yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara doa yang sangat pantas untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, waj'alna lil muttaqina imama. Bukankah kita diingatkan oleh Allah apa tujuan dan misi di balik puasa yang Allah wajibkan kepada hambanya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka di antara doa yang patut untuk kita hadirkan sebagai bentuk harapan semoga Allah memberikan ketakwaan itu kepada kita adalah meminta kepada Allah dengan doa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami pasangan hidup, anak keturunan, azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan. Anugerahkan kepada kami pasangan dan anak keturunan yang menyejukkan pandangan dengan amal saleh dan ketaatan yang mereka kerjakan. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Doa ini mengajarkan kita untuk memiliki cita-cita yang tinggi, bagaimana mengejar ketakwaan. Bukan hanya sebatas menjadi orang yang bertakwa, tetapi bagaimana menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah bagi orang-orang yang bertakwa kami sebagai pemimpinnya. Doa ini mengajarkan kita untuk mengejar ketakwaan dan berusaha untuk meraih tingkatan yang paling tinggi, imam bagi orang-orang yang bertakwa, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya sebatas menjadi orang yang bertakwa, tetapi bagaimana menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa itu. Karena Islam selalu memotivasi kita untuk selalu berjuang, berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan, meraih tingkatan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa sifat-sifat orang yang bertakwa itu sangat banyak sekali dalam Al-Quran Al-Karim. Sifat-sifat dan karakter orang yang bertakwa sangat banyak sekali dalam Al-Quran Al-Karim. Dan sejatinya ketika kita betul-betul ingin menjadi orang yang bertakwa, berhasil meraih predikat muttaqin, maka tidak ada cara kita melainkan mengikuti dan meneladani isi daripada kandungan Al-Quran Al-Karim. Bagaimana Al-Quran menjadi pedoman yang kita ambil darinya pelajaran yang sangat berharga untuk mendapatkan ketakwaan itu sendiri. Al-Quran telah menjabarkan panjang lebarnya. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan karakter orang yang bertakwa, kebiasaan orang-orang yang bertakwa, sifat-sifat orang yang bertakwa, karakter mereka. Dan Allah menyebutkan bahwa surga memang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Maka
Hendaklah setiap kita berusaha mengenal lebih dalam, mengetahui apa saja tanda-tanda orang yang dikatakan bertakwa, apa saja kebiasaan mereka orang-orang yang bertakwa, agar kita betul-betul menjadi layak mendapatkan predikat ketakwaan itu. Karena bagaimana mungkin kita berharap ketakwaan dan predikatnya, tetapi justru kita bertolak belakang dengan karakter orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin seseorang ingin dikatakan orang yang bertakwa dan berhasil meraih predikat ketakwaan itu, tetapi sifatnya, karakternya tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa memiliki ciri khas, memiliki tanda-tanda yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini tanda-tanda orang yang bertakwa. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Ini kebiasaan orang yang bertakwa. Maka ini harus menjadi tolak ukur. Ketika kita ingin mencapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang harus kita jalankan untuk bisa betul-betul kita meraih ketakwaan itu. Pepatah mengatakan, tarjun najat wa lam tasluk masalikaha, inna as-safinata la tajri ala yabas. Engkau menginginkan keselamatan, tarjun najah, engkau menginginkan keselamatan. Engkau menginginkan keselamatan, tetapi engkau tidak menempuh jalannya. Walam tasluk masalikaha, inna as-safinata la tajri ala yabas. Sesungguhnya kapal tidak akan pernah bisa berlayar di atas daratan. Petuah ini menjadi catatan penting bagi kita bersama. Bahwa kalau kita menginginkan sesuatu, kita harus menempuh jalannya. Ketika kita berangan-angan untuk mencapai sesuatu, kita harus berusaha meraihnya dengan melalui jalannya. Kita ingin menjadi orang sukses, bagaimana jalannya? Apa usahanya? Apa triknya? Kita ingin menjadi pebisnis yang handal, maka apa jalurnya? Apa triknya? Apa jalannya? Harus ditempuh. Bukan hanya sebatas angan-angan, bukan hanya sebatas harapan. Karena apabila kita berangan-angan tetapi tidak kita tempuh jalannya, maka dia seperti kapal yang berlayar di atas daratan. Kapal tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan. Dia bisa berlayar di atas lautan, berlayar di atas air, barulah dia akan sampai ke tempat tujuan. Maka demikian halnya, tatkala kita ingin mencari predikat ketakwaan ini, maka kita harus melalui jalannya, melalui alurnya. Apa yang bisa mengantarkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa? Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim apa kebiasaan orang-orang yang bertakwa, apa ciri-ciri orang yang bertakwa. Mengenalinya adalah merupakan usaha kita untuk mencapai predikat muttaqin. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, pastikan kita menjadi orang-orang yang layak untuk gelar ketakwaan dengan memposisikan diri kita di hadapan ayatul Qur'anul Karim yang telah dijabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana sifat-sifat itu menjadi ciri khas orang-orang yang bertakwa. Dan lakukan apa yang bisa kita lakukan dari apa yang Allah rincikan dari sifat dan karakter orang yang bertakwa. Berusahalah untuk menjalankan apa yang Allah sebutkan dari karakter dan sifat orang yang bertakwa dengan harapan usaha ini menjadikan kita pantas dan layak meraih predikat ketakwaan. Ahibati fillah. Tentunya ayatul Quran sangat banyak berbicara tentang ketakwaan dan sifat-sifat orang yang bertakwa. Namun di pertemuan singkat ini kita ingin mencoba sedikit banyaknya mengenal lebih dalam apa sifat-sifat orang yang bertakwa itu. Maka kami ingin mengajak
para pemirsa yang dimuliakan Allah, untuk membuka lembaran Al-Quranul Karim. Surat Ali Imran ayat 133 sampai ayat 135. Surat Ali Imran ayat 133 sampai ayat 135. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri khas orang-orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk yang disebutkan dalam ayat-ayat ini. Apabila kita termasuk di antara orang-orang yang menjalankannya dan memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam ayat ini, semoga dengan itu kita telah berjuang dan dengan itu kita berharap berhasil meraih ketakwaan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di ayat 133 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mencari pengampunan dari Tuhan kalian agar kalian bisa mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berlomba-lomba, berpacu, bersegera, berusaha di dalam meraih predikat ketakwaan itu. Wasari'u, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, beristighfar, mengakui dosa dan kesalahan. Jangan menjadi orang yang sombong, karena jannat arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, karena ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sudah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di ayat ini sangat jelas, ma'asyil muslimin ahibati al-kiram rahimani wa rahimakumullah, bahwa Allah menyiapkan surga untuk orang yang bertakwa. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan jalan untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu, hendaklah engkau mencapainya dengan bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersegeralah menuju ampunan Allah. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, kalau kalian betul-betul ingin meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, maka capailah kedudukan itu dengan kelayakan takwa, dengan bersegera engkau mencari pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah untuk mencari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka pintu-pintu yang diharapkan di sana kita mendapatkan pengampunan Allah, maka pintu itu harus kita lewati. Apa yang bisa membuat kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka lakukan sesuatu itu. Salat 5 waktu jangan ditinggalkan. Salat 5 waktu adalah merupakan ibadah yang memberikan ampunan bagi mereka yang mengerjakannya. Orang yang mengerjakan salat 5 waktu sangat dijanjikan baginya pengampunan dosa. Dan salat 5 waktu adalah perkara yang wajib, lebih wajib dibandingkan puasa. Karena kewajibannya berada pada tingkatan kedua setelah 2 kalimat syahadat. Sebelum puasa Allah wajibkan dulu salat. Ya. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Seandainya mereka mau mengikuti dakwahmu ketika Nabi mengutus sahabatnya berdakwah ke Yaman,
Maka Nabi mengajarkan bagaimana bertahap dalam berdakwah itu. Ajak mereka untuk bertauhid, 2 kalimat syahadat. Setelah itu kalau mereka menerima, maka ajarkan kepada mereka kewajiban salat 5 waktu. Apabila mereka menerima, maka ajarkan mereka untuk melakukan ibadah yang lain, ya, zakat, puasa dan seterusnya. Nah, bertahap, ya. Namun aneh, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak sholat 5 waktu. Padahal sholat 5 waktu itu lebih wajib dibandingkan puasa Ramadan. Nah, karena kewajibannya lebih ditekankan setelah seseorang itu masuk ke dalam agama Islam. Bahkan sholat itu adalah tiang agama, pondasi tegaknya agama Allah Azza wa Jal ketika mereka mengerjakan sholat. Oleh karenanya aneh bin ajaib ketika ada orang yang berpuasa tetapi tidak sholat 5 waktu. Nah, padahal sholat 5 waktu ini bagian dari pintu pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wassalawatil khams wal jum'ah ila jum'ah wal ramadhan ila ramadhan wal umrah ila umrah mukaffiratun lima bainahunna ma lam tughshal kabair. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang 5 waktu antara salat yang satu dengan salat yang berikutnya, salat yang berikutnya dengan salat yang setelahnya, ada pengampunan di antara keduanya. Demikian halnya Ramadan satu ke Ramadan yang berikutnya, demikian juga Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, umrah yang satu ke umrah yang berikutnya. Antara keduanya pelebur dosa, selama mereka tidak berbuat dosa-dosa besar. Menunjukkan bahwa salat 5 waktu di antara pintu yang bisa seseorang mendapatkan pengampunan Allah di sana. Maka lalui pintu itu, masuki pintu itu. Itu makna wasari'u ila maghfirah min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju pengampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya apa? Mana pintu-pintu yang bisa seseorang mendapatkan pengampunan Allah, bersegeralah untuk mendatanginya. Bersegera kata Allah. Wasari'u, bersegera kata Allah Azza wa Jalla untuk mencapai pengampunan. Apa yang bisa menjanjikan ampunan Allah di sana, bersegeralah engkau datangi pintu itu. Ya, apalagi Nabi SAW pernah memperumpamakan bahwa orang yang mengerjakan salat 5 waktu, dia akan bersih dari dosa seperti halnya orang yang mandi di sungai 5 kali sehari. Tidak akan menyisakan daki dan kotoran sedikit pun. Ara'aita law anna ahadan fi babi baitihi nahr jar yaghtasilu fihi 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'. Nabi SAW pernah mendekatkan gambaran yang sederhana di hadapan sahabatnya tentang hikmah di balik salat 5 waktu. Bagaimana pandangan kalian seandainya di depan pintu salah seorang rumah kalian ada sungai yang mengalir, kemudian dia mandi di sana 5 kali sehari. Apakah mandinya 5 kali sehari itu masih menyisakan daki dan kotoran? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. 5 kali sehari mandi tidak akan menyisakan daki dan kotoran. Kita aja mungkin mandi cuma 2 kali sehari, sudah dikatakan cukup. Bagaimana dengan yang mandi 5 kali sehari? Maka Nabi mengatakan, fadzalika mithlu salawatil khams. Itulah perumpamaan orang yang mengerjakan salat 5 waktu. Tidak akan menyisakan daki, tidak akan menyisakan kotoran, tidak akan menyisakan dosa. Kenapa? Karena dia mendapatkan pengampunan yang luar biasa dengan salat itu. Maka jaga salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfirah, berlomba-lombalah, bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian menuju pengampunan Allah, maka maknanya bukan hanya sebatas beristighfar, maknanya bukan hanya sebatas bertobat kepada Allah, tetapi syariat-syariat Allah yang lain mereka telantarkan. Salat mereka abaikan, mereka tinggalkan. Nah, orang yang dikatakan bertobat itu dia memperbaiki diri. Orang yang betul-betul ingin mendapatkan pengampunan Allah, dia memperbaiki diri dengan amal saleh. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim.
kecuali mereka orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal dengan amalan saleh. Maka dengan itu Allah akan menggantikan kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya dengan kebaikan. Lihat bagaimana Allah merincikan cara seseorang yang bertaubat itu, hendaknya dia bersegera untuk beramal saleh, meningkatkan amal salehnya. Karena dengan itu Allah akan menggantikan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa dengan pahala. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang Allah sebutkan dari sifat-sifat orang yang bertakwa? Di ayat yang berikutnya Allah menyebutkan alladzina yunfiquna fis sarra. Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Di ayat selanjutnya 134 dari surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter orang-orang yang bertakwa itu, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berinfak di waktu lapang dan sempit. Orang yang bertakwa dia punya kebiasaan berinfak. Nah, coba kita lihat diri kita, ikhwatal iman, ahibatil kiram. Coba kita lihat diri kita, pantaskah kita dikatakan orang yang bertakwa, sedangkan kita adalah orang yang pelit. Kita mengejar predikat takwa, tetapi kita jauh dari sifat ketakwaan. Karakter orang-orang yang bertakwa itu adalah karakter yang khas. Ciri khas mereka, orang-orang yang bertakwa, adalah ciri khas yang sangat-sangat istimewa. Tidak sembarang orang dikatakan bertakwa itu. Allah sudah menyebutkan tanda-tanda orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berinfak di waktu lapang, wad-dharra, dan mereka senantiasa berinfak di waktu sempit. Allahu akbar. Tetap kemauan infaknya mengalir dalam dirinya. Kemauannya untuk berinfak hadir selalu dalam dirinya. Bukan hanya di waktu lapang, bahkan di waktu sempit sekalipun. Artinya kondisi lapang, kondisi sempit tak menghalangi dia untuk terus berinfak di jalan Allah. Sifat ketakwaan mengalir dalam dirinya. Kemauannya untuk berinfak terus ada dalam dirinya. Tak menghalangi dia untuk berinfak sekalipun dalam kondisi yang sulit. Di waktu lapang, dia berinfak dengan jumlah yang besar. Di waktu yang sempit, tak membuatnya untuk berhenti dari berinfak. Tetap dia keluarkan, walaupun mungkin dikeluarkan standar kebiasaannya. Di waktu lapang mungkin dia keluarkan dengan jumlah yang lebih besar. Di waktu sempit, tak membuatnya berhenti untuk tetap berinfak. Tetapi dia tetap berinfak dengan jumlah yang lebih sedikit. Artinya apa, ikhwatul iman? Dia memiliki sifat ketakwaan dalam dirinya. Sehingga sifat ketakwaan itu nampak dari kebiasaannya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita betul-betul ingin meraih predikat muttaqin, meraih predikat ketakwaan, pastikan kita memiliki sifat orang yang bertakwa dalam diri kita ini. Banyak orang-orang berangan-angan untuk memiliki sesuatu, tapi tak ada kemauan untuk meraihnya. Seperti pepatah yang telah kita sampaikan di awal. Betapa banyak orang-orang yang ingin keselamatan, tetapi tidak menempuh jalannya. Sesungguhnya itu adalah perumpamaan kapal yang berlayar di atas daratan. Gak sampai-sampai. Kalau dia mau sampai, kapal itu harus berlayar di laut. Berlayar di air, baru dia akan sampai. Baru dia akan jalan. Kalau di darat dia gak bisa berjalan. Gak bisa dia berfungsi mesinnya. Ya, gak berfungsi dia untuk bisa berjalan di atas daratan. Kecuali mungkin didorong. Atau mungkin dengan alat baru dia bisa jalan. Gak bisa jalan dengan sendirinya. Karena fitrahnya kapal itu berjalan di atas air. Maka seseorang kalau ingin dikatakan bertakwa, ya dia harus menempatkan di posisi orang-orang yang bertakwa. Baik.
Ikhwatul iman yang Allah Azza wa Jalla. Maka cobalah kita meningkatkan penghambaan diri, meningkatkan ketakwaan kita. Jangan hanya sebatas puasa. Ya, Ustaz, kan kata Allah kan puasa, la'allakum tattaqun. Di ayat itu kan perintahnya untuk mencari ketakwaan itu kan dengan wajibnya puasa, Ustaz. Naam, puasa termasuk di antara karakter orang yang bertakwa. Namun bukan berarti hanya pintu puasa saja. Bayangkan kalau seandainya ada orang berpuasa tapi tak sholat. Apakah dikatakan bertakwa? Tidak. Dikhawatirkan dia keluar dari agama Islam bahkan. Puasa tapi tak sholat. Subhanallah, tiang agama sholat. Al-ahdu bainana wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah faman taraka faqad kafar. Yang membedakan dia itu muslim dengan kafir dalam perkara meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, maka terancam dia keluar dari agama Islam. Ya, tidak ada amalan yang ancamannya adalah kekufuran, melainkan ketika dia meninggalkan sholat, kata para ulama. Ya, maka sholat ini jauh lebih penting. Jangan dia semangat berpuasa, tetapi dia meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, maka hendaklah Anda berpikir, hendaklah kita semuanya merenungi bahwa ternyata puasa termasuk di antara pintu untuk mencari ketakwaan. Namun bukan berarti hanya satu-satunya pintu itu yang kita lewati. Tidak. Tetapi ada pintu-pintu lain yang juga kita harus memasukinya untuk mengejar ketakwaan. Itu diantaranya adalah apa yang Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 134 ini. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kemudian al-kadhimin al-ghaidh. Orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Allahu akbar. Orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Wal'afina 'anin nas. Dan orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Nih, tanda-tanda orang yang bertakwa nih. Allah rincikan dalam ayat ini. Berinfak. Di waktu lapang maupun sempit. Tetap kemauan infaknya itu hadir dalam dirinya. Ya, dan berinfak hibatifillah menunjukkan bahwa tidak mesti dengan jumlah yang besar. Tidak harus dengan nominal yang besar. Ya, dia bisa berinfak dengan sesuatu yang kecil. Walau dengan setengah butir kurma. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Kata Nabi SAW, jaga diri kalian dari api neraka walau hanya dengan berinfak setengah butir kurma. Subhanallah. Ya. Kemudian karakter orang yang bertakwa berikutnya adalah orang yang senantiasa menahan amarahnya. Ini kita harus belajar. Kita harus belajar nih menahan amarah nih. Ya. Rasanya masih jauh kita ini dari ciri-ciri orang yang bertakwa ya. Kita masih suka marah, kita masih pelit, ya. Berpuasa pun tidak dengan riang gembira, bukan dengan rasa syukur, tapi dengan tekanan batin. Mengerjakan sholat masih malas. Subhanallah. Tuh surat Al-Baqarah ya di awal Allah katakan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa di antaranya orang yang bertakwa itu? Orang yang mendirikan sholat. Ya. Ini mendirikan sholat malas. Ya. Tapi pengen dapat predikat takwa. Ya. Khawatir bermalas-malasan mengerjakan salat bukan predikat takwa yang dia dapatkan, tapi predikat orang munafik. Orang munafik itu predikat kemunafikan karena apa? Karena mereka alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang salatnya lalai. Kita pengen mengejar ketakwaan tapi salatnya malas. Puasa juga malas. Tidak puasa bahkan sebagian kaum muslimin. Subhanallah. Orang berpuasa dia nggak berpuasa, ya. Orang berinfak dia nggak mau berinfak. Dia hanya mengandalkan orang lain, bagaimana dia mendapatkan, bagaimana saya menerima dari orang lain, tapi tak mau dia berbagi, tak mau dia bersedekah. Berbuka puasa, dia berada di level menikmati perbukaan puasa dari orang lain, tapi tak mau berbagi perbukaan puasa untuk orang lain. Nah, tingkatkan level ketakwaan kita.
Allah menyebutkan orang yang bertakwa itu senantiasa berinfak di waktu lapang, di waktu sempit. Ya, ini momennya bulan Ramadan. Apalagi sudah berada di penghujungnya. Akankah kita melewati kesempatan ini? Ikhwatul iman yang dimiliki Allah. Berinfak tidak mesti harus dengan harta. Ya, engkau berinfak dengan mewakafkan tanah, memberikan makan, memberikan minum. Ya, itu juga diantara bentuk sedekah, bentuk infak, ya, yang bisa dilakukan oleh seseorang. Kemudian kadhimin al-ghaidh, Allah menyebutkan dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berjuang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, wal 'afina 'anil nas. Lihat. Nih, sifat-sifat orang bertakwa ini kita punya enggak nih? Coba kita tempatkan diri kita di hadapan Quran, ya ikhwan. Jangan hanya khatam Quran, khatam Quran, khatam Quran. Tapi pesan-pesan Quran tuh nggak pernah ngelengket dalam hati kita. Nggak ada pesan-pesan Quran yang kita lakukan. Ini aib, cacat. Orang yang hanya sibuk baca Quran, sibuk berlomba-lomba menghatamkan Quran, tapi isi Quran tidak dia jalankan. Ini cacat. Ini orang yang cacat dalam membaca Quran. Al-Quran tidak dia amalkan isinya, hanya sebatas berjuang menghatamkannya. Lihat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW memberikan arahan kepadanya, khatamkan Quran dalam 1 bulan. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, ajidu quwwah. Aku mendapati kemampuan bisa khatam Quran kurang dari 1 bulan ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, khatamkan Quran 10 hari, 7 hari, 5 hari. Terus ketika sahabat ini menyampaikan kepada Nabi SAW, aku punya kemampuan bisa khatam Quran kurang dari 1 bulan ya Rasulullah. Nabi turunkan porsinya. Khatamkan Quran sekian hari. 7 hari. Khatamkan Quran. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku punya kemampuan khatam Quran kurang dari 7 hari. Khatamkan Quran dalam 5 hari. Ya Rasulullah, ajidu quwwah. Aku bisa khatamkan Quran kurang dari 5 hari. Kata Nabi SAW, fi 3 layal. Khatamkan Quran 3 hari. Dalam 3 hari. Kemudian Nabi SAW mengatakan, seseorang tidak akan bisa memahami Al-Quran kalau dia khatamnya kurang dari 3 hari. La yafqah man yaqra al-Quran fi aqal min 3. Tidak akan seorang bisa memahami maksud kandungan bacaan Qurannya kalau dia menghatamkannya kurang dari 3 hari, kata Nabi SAW. Nabi batasi semangat yang menggebu-gebu kemampuan untuk bisa menghatamkan Quran kurang dari 3 hari, kata Nabi, engkau tidak akan bisa memahami Al-Quranul Karim. Engkau tidak akan sampai kepada maksud dari Al-Quranul Karim. Menandakan apa, ma'asyil muslimin? Tujuan kita baca Quran itu bukan khatam. Bukan sebatas khatam. Ya, tapi bagaimana kita bisa menempatkan diri kita di hadapan Quran? Bisakah kita mengamalkan isi Al-Quranul Karim? Al-Karya Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan, "Wala yakun hammuka idza qara'ta al-Qur'an mata akhtimas surah." Janganlah menjadi targetmu ketika baca Quran, kapan saya khatam surat ini, kapan saya khatam Quran. Falyakun hammuka mata ahtadi bihi. Akan tapi hendaklah yang menjadi targetmu ketika membaca Al-Quran, kapan Al-Quran menjadi kitab petunjuk bagi diriku. Ini dia. Beliau memberikan wasiat dan pesan kepada kita, jangan ketika engkau membaca Quran yang menjadi targetmu, kapan saya khatam Quran. Jangan itu menjadi targetmu. Tetapi kapan Al-Quran menjadi petunjuk, kitab yang menjadi petunjuk bagiku. Maka ini teguran bagi kita yang selama ini hanya berpacu di dalam menghatamkan Quran. Ustaz, bukankah para ulama dulu ketika Ramadan berlomba-lomba menghatamkan Quran? Naam, para ulama mereka faham dengan isi Quran. Mereka bukan hanya membaca Al-Quran, mereka faham dengan Quran. Faham dengan maksudnya. Al-Quran datang dengan bahasa mereka, bahasa Arab. Mereka adalah orang yang menguasai bahasa Arab. Mereka bahkan para ulama memahami tafsirannya, kandungannya, dan mereka berjuang mengamalkannya. Para ulama mujtahidun. Kita baca Quran tidak faham artinya. Al-Quran itu tujuannya Allah turunkan bukan untuk dikhatamkan bacaannya, bukan. Tetapi untuk menjadikannya sebagai kitab petunjuk Allah Azza wa Jalla. Ketika berbicara tentang Ramadan,
sebagai bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Apa kata Allah? Apakah khatamkan Quran? Tak. Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia. Lihat, itu tujuannya. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, tujuannya bukan dikhatamkan. Tidak pernah ada riwayatnya, tidak pernah ada ayatnya khatamkan Quran. Tidak. Tetapi ayat berbicara bagaimana Al-Quran itu harus menjadi petunjuk bagi manusia. Kita baca Quran, tapi tidak tahu apa pesannya. Gimana mau jadi petunjuk Al-Quran itu? Hah? Kita ingin mengejar ketakwaan, tapi kita bakhil, kita pelit. Gimana kita bisa mengetahui karakter orang yang bertakwa? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka lihat diri Anda, lihat diri kita. Sudahkah kita menjadi orang yang menahan amarah? Ataukah kita memang orang yang temperamen? Suka marah, menu harian sudah. Wahai para suami, wahai para istri, wahai para anak. Ya? Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Lihat dirimu. Apakah amarah menjadi santapan harian Anda, menu harian Anda? Ataukah Anda adalah orang yang berjuang menahan amarah? Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menahan amarah. Wal kadhimin al-ghaidha. Dan mereka orang yang bertakwa selalu menahan amarahnya. Dan bukan hanya itu. Wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Kita ini mencari takwa itu butuh perjuangan. Mencari takwa bukan angan-angan. Mencari takwa itu bukan harapan saja, tetapi perjuangan. Mana usahamu? Mana usaha kita? Di mana diri kita di hadapan ayat yang Allah jabarkan, rincikan di sana sifat-sifat orang yang bertakwa? Adakah sifat kita di sana? Ataukah justru sifat kita berlawanan dengan tanda-tanda ketakwaan itu? Allah mengatakan orang yang bertakwa itu suka berinfak di waktu lapang dan sempit. Kita pelit. Allah katakan sifat orang bertakwa itu adalah orang yang selalu menahan amarah. Kita sering marah. Allah sebutkan orang yang bertakwa adalah orang yang mudah memaafkan. Kita selalu menyimpan dendam. Kita selalu menyimpan permusuhan. Sulit untuk memaafkan. Mana usaha Anda untuk mencari predikat ketakwaan itu? Apakah seperti ini modelnya? Hanya sebatas harapan menjadi orang yang bertakwa, tapi tak ada usaha. Ini cacat. Ini cacat kita. Cacat fisik. Orang yang bertakwa itu tidak cacat fisik. Tidak cacat karakter. Tidak cacat moral. Kita cacat fisik, cacat moral, cacat karakter, banyak aib. Ya, berlawanan dengan ciri khas orang-orang yang bertakwa. Wal'iyadzubillah, nas'alullah salam wal afiyah. Maka ini tugas kita. Ini kewajiban kita. Kalau benar-benar kita ingin mencari predikat takwa, tempatkan dirimu sebagai orang yang layak untuk mendapatkannya. Baik. Kemudian ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang berikutnya, ayat 135. Allah menyebutkan
karakter orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, mereka menzalimi diri mereka sendiri, fastaghfiru lidzunubihim, mereka bersegera meminta pengampunan dosa. Mereka segera meminta ampunan kepada Allah, tidak menunggu lama. Jatuh dalam perbuatan dosa, dia langsung beristighfar. Tidak menunda-nunda pengampunan, meminta kepada Allah Azza wa Jal. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang sibuk dengan istighfar. Sibuk dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di waktu sahur itu menjadi momen yang mereka siapkan untuk beristighfar. Jadi agenda sahur itu, ma'asyur muslimin, bukan hanya makan minum. Ketika sahur itu, ciri khas orang bertakwa beristighfar. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang karakter orang yang bertakwa dalam surat Adz-Dzariyat, Allah sebutkan di antara sifat dan kebiasaan mereka beristighfar di waktu sahur. Di waktu sahur. Belum lagi masuk waktu subuh, dia sudah sibuk dengan istighfar, minta ampun sama Allah. Enggak nunggu maghrib, enggak nunggu pagi bermaksiat dulu, siang bermaksiat dulu, sore bermaksiat dulu, baru nanti malam sebelum tidur baru beristighfar. Enggak, bangun tidur istighfar. Waktu sahur, mereka sibukkan diri mereka dengan istighfar. Belum lagi mereka banyak beraktivitas, bangun tidur istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kata Allah Azza wa Jal dalam surah Adz-Dzariyat di ayat yang ke-18 kalau saya tidak salah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di kala sahur mereka orang bertakwa senantiasa beristighfar. Jadi mereka adalah orang yang tak pernah menunda-nunda istighfar. Mereka selalu meraih pengampunan Allah, berusaha, berjuang meraih pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwatal iman, para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kebiasaan orang-orang yang bertakwa, ciri khas mereka dan tanda-tandanya sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka ini menjadi PR kita bersama untuk mengejar karakter dan predikat ketakwaan itu harus ada kemauan untuk meraihnya dengan usaha, bukan hanya sebatas angan-angan belaka. Dengan itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah betul-betul memberikan kita predikat ketakwaan. Berakhir Ramadan kita berhasil mendapatkan ketakwaan, itu yang kita harapkan. Namun pertanyaannya, sudahkah kita melakukan kebiasaan sifat-sifat orang yang bertakwa? Kenapa kita harus mencari predikat takwa ini? Apa sih keuntungannya kita berhasil meraih takwa ini? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Talaq bahwa orang yang bertakwa itu Allah akan mudahkan kesulitannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau dia berhasil menjadi orang yang bertakwa, maka Allah akan buat urusannya mudah. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan jadikan urusannya mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar. Masalah apa yang sedang dia hadapi, Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Kenapa kita mencari takwa? Karena orang-orang yang bertakwalah yang Allah akan berikan pengampunan untuknya. Yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Dan Allah akan membesarkan balasan pahala untuk mereka yang beramal di atas ketakwaan. Dan beramal di atas ketakwaan
adalah amalan yang menjanjikan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini konteksnya takwa sebagai syarat diterimanya amal. Dan maksud takwa sebagai syarat diterimanya amal diterangkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya, bahwa maksudnya adalah ikhlas dalam beramal saleh dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, panduan dan tuntunannya dalam beramal. Dengan itu dia dikatakan bertakwa di dalam beramal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang meraih ketakwaan dan bantu dengan berdoa. Karena bertawakal itu bukan hanya ketika mencari rezeki. Bertawakal itu pun juga harus di saat kita mencari dan mengejar akhirat. Berusaha, kemudian berdoa. Berbisnis, engkau mencari dunia. Berusaha, keluar engkau dari rumah. Kemudian engkau menggantungkan urusanmu kepada Allah dengan doa. Demikian hanya juga ketakwaan. Berusaha, mengerjakan sholat, mengerjakan ini, mengerjakan puasa, berinfak di jalan Allah. Kemudian bantu dengan doa. Itulah tawakal. Berusaha dan berdoa. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita doa meminta takwa. Di dalam banyak doa, Nabi minta ketakwaan di sana. Ya. Di antaranya, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah. Kemudian juga di dalam doa yang lain, ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku ini. Ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan untuk jiwaku ini, Allah. Naam. Karena takwa itu di sini. Porosnya di sini ketakwaan. At-taqwa hahuna, kata Nabi SAW. Ketakwaan itu di sini. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini porosnya. Ya. Maka Nabi minta kepada Allah, ati nafsi taqwa. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Bersihkan hatiku ini ya Allah, sucikan hatiku ini, engkaulah yang mampu mensucikannya. Nah, ketakwaan ini adalah di hati porosnya. Bersihkan hati. Engkau ingin menjadi orang bertakwa, mulailah memperbaiki hatimu. Buang jauh-jauh permusuhan. Mudahlah menjadi orang yang pemaaf. Ini tidak. Melihat saudaranya menjauh. Ya, ini bukan sifat orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu selalu ingin bersahabat dengan yang lain. Tidak menyimpan dendam, permusuhan, kedengkian dengan saudaranya. Rajin semangat sholat, rajin di shaf yang pertama. Ya, tidak pernah telat sholat, tetapi hatinya kotor. Masih nyimpan dendam, permusuhan dengan saudaranya. Ya, hatinya bermasalah. Ketakwaannya bermasalah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketakwaan itu kepada kita dan jiwa kita. Karena kita butuh bimbingan dari Allah. Setiap kita ada kecondongan untuk berbuat takwa dan berbuat kejahatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap jiwa itu ada kecondongan untuk berbuat jahat dan berbuat ketakwaan, kebaikan. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kita meminta kepada Allah agar hati kita selalu condong kepada kebaikan dan ketakwaan. Dan semoga Allah jauhkan hati kita menjauh dari kecondongan yang buruk. Nasallallahu salam wal afiyah. Sampai di sini ma'asyiral muslimin yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.